kenapa kita bisa atau seseorang itu bisa dikatakan dia itu memiliki Down syndrome. Yang pertama, cemas, takut, berlebihan akan kegagalan. Sama gagal tuh takut banget. Jadi bener-bener kayaknya saya mesti rencanakan segala sesuatu itu. Kalau bisa bikin plan itu bukan plan A sama plan B aja. Plan A, plan B, plan C, plan D, plan E gitu. Kalau bisa bikin plan sebanyak mungkin gitu. Jadi sebisa mungkin saya nggak gagal. Sebisa mungkin saya masih punya plan yang lain supaya saya tetap berhasil gitu. Karena apa? Karena sekalinya saya gagal, aduh bahaya. Orang akan tahu siapa saya sebenarnya. Saya nggak mau. Gitu. Jadi sekalinya ada, biasanya sebelum memulai sesuatu pekerjaan, misalkan dia dapat project, gitu ya, dia sebelum memulai itu, dia udah sehari sebelum, seminggu sebelum bahkan, itu udah cemas saja bawa mimpi buruk, setiap kali keinget sama projectnya yang ada di minggu depan, kemudian jadi keringat dingin, jadi deg-degan. Kecemasannya berlebihan, takut berlebihan. Karena takut apa? Bukan takut menjalankan proyeknya, tapi takut gagal. Gimana kalau ini? Gimana kalau itu? Aduh, jangan sampai. Aduh, tapi nanti gimana ya? Begitu aja terus berputar. Itu kecemasan. Yang perlu diingat adalah di sini kata-kata berlebihannya ya. Jadi tidak semua kecemasan dan ketakutan itu bisa jadi Down syndrome, bukan? Enggak begitu. Tetapi berlebihannya akan kegagalan. Jadi itu yang mungkin bisa jadi adalah Down syndrome. Kemudian ini yang kedua, tadi saya sempat singgung ya, menangis tiba-tiba tanpa sebab. Nggak ada peristiwa sedih apapun sih. Saya nggak lagi sedih, saya nggak lagi sakit, tapi tengah-tengah ngetik, bikin tengah-tengah ngerjain kerjaan atau tengah-tengah ngerjain tugas, itu tahu-tahu air mata ngalir aja gitu. Kenapa saya gitu? Kenapa? Emang ada apa? Ada hal sedih apa? Enggak kan tadi kalian nggak lagi ada apa-apa. Gitu. Kenapa bisa menangis tiba-tiba? Karena itu emosi negatifnya tidak pernah divalidasi oleh dirinya sendiri. Dia tidak pernah menerima bahwa dia juga boleh sedih. Gitu. Jadi setiap kali dia mau merasa sedih, dihilangkan sama dia, enggak lah, enggak ada, enggak ada. Jadi dilewatkan saja. Nah, akhirnya apa? Gimana pun itu, manusia itu seperti layaknya selang air. Jadi kalau selang air itu dinyalakan dari sumbernya, kerannya udah dibuka, tapi ujung selangnya ditutup. Bisa nggak nyala sih airnya, nggak keluar airnya. Tapi lama-lama selangnya kan juga jebol, keluar juga airnya. Namanya outburst, emotional outburst. Itu juga yang dirasakan oleh manusia. Dia punya emosi datang terus, masalahnya datang terus, kesedihannya datang terus. Tetapi dia nggak bisa mengeluarkan kemana-mana, ditutup terus nih. Ujung selang yang satunya lagi ditutup terus, nggak bisa keluar kemana-mana emosinya. Pada akhirnya apa? Selangnya pecah, emosinya yang pecah di tempat dan di waktu yang tidak terduga, gitu ya. Itu menangis tiba-tiba tanpa sebab, nggak tahu sebabnya apa, tapi tiba-tiba nangis, dia sendiri pun bingung. Itu namanya emotional outburst. Jadi keluar tiba-tiba emosinya tanpa bisa dia tahan, gitu ya, karena itu tadi penyaluran atau pengekspresian emosi yang tidak pernah dilakukan ataupun terus ditahan. Kemudian selanjutnya simptomnya adalah atau gejalanya terus memaksakan diri untuk tampil baik-baik saja. Jadi kadang-kadang misalkan habis dari berantem misalkan sama pasangannya, berantem sama orang tuanya misalkan. Tapi begitu mau keluar rumah, ini udah langsung dihapus semuanya, ketemu orang langsung, hai apa kabar? Kayaknya tadi lu barusan berantem, kok lu bisa begini? Iya, orang lain kan nggak perlu tahu gue lagi biasa apa. Terus memaksakan diri untuk tampil baik-baik saja meskipun nggak baik-baik saja, padahal orang kalau lagi sedih nggak, ya lagi nggak kepengen nyapa, ya nggak usah nyapa juga nggak apa-apa sebenarnya. Mau orang lain ngomongin apa juga ya so what? Emangnya orang harus selalu positif, emangnya orang harus selalu ketawa, emang hidup manusia tuh stabil adanya di happy terus kan? Enggak. Tetapi untuk orang yang mengalami Down syndrome, dia sama sekali tidak ingin emosinya diketahui orang lain. Jadi dia terus-menerus memaksakan diri untuk tampil baik-baik saja apapun kondisinya dia. Gitu. Makanya banyak kali orang yang tidak tahu dia sedang mengalami apa. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah sulit tidur ya, karena masalahnya tidak pernah selesai, emosinya tidak pernah tersalurkan, pastinya mengganggu ritme tidurnya, susah tidur ataupun jadinya berlebihan tidur, ngantuk dulu gitu. Antara tidurnya jadinya begadang terus
atau tidurnya pendek-pendek, jadi setiap sejam sekali bangun dan mimpi buruk gitu ya, gangguan tidur tuh pasti ada. Gitu. Kemudian gejala fisiknya nih, nggak tahu kenapa ya rasanya, mah kok kambuh terus ya gitu. Kata dokter saya kena GERD. Kata dokter lambung saya nih bermasalah nih, apa karena saya makannya pasti udah benar, sehari 3 kali udah tepat jamnya, makanan saya juga tempat sehat lima sempurna, kok bisa aneh, bisa lambung saya kena ya. Bisa, karena itu tadi salah satu apa namanya yang bisa menyebabkan gangguan pada lambung, mah gitu ya, GERD. Salah satunya ya, yang lain sih banyak gitu ya. Salah satunya juga karena stres yang terlalu tinggi. Gitu. Nah ini gejala fisiknya juga deteksi itu bisa jadi kalau mah yang kamu terus-terusan meskipun sudah dengan gaya hidup yang sudah sehat, tapi terus-terusan kamu sakit kepala, sakit leher, punggungnya nggak enak, bangun tidur pun berasanya capek, aneh. Saya udah tidur 8 jam, tapi begitu bangun tidur, badan saya tetap berasanya kayak nggak istirahat gitu. Nah ini, karena terlalu capek, badannya bukan terlalu capek beraktivitas, tapi terlalu capek menahan emosinya sendiri. Karena nggak pernah keluar, nggak pernah dikeluarkan emosinya. Gitu. Yang pasti udah ada gangguan tidur, udah ada masalah fisik, ya pasti akan mengganggu fokusnya. Konsentrasinya gampang pecah, mudah teralihkan, susah untuk memulai untuk berkonsentrasi akan sesuatu. Alhasil kerjaannya banyak sekali nggak selesai. Anak-anak remaja yang di sekolah nilainya kok turun ya, gitu. Nilainya kok turun karena mungkin itu tadi susah berkonsentrasi. Adanya masalah yang ada di atas-atas ini pastinya mengganggu konsentrasi seseorang. Kemudian preokupasi itu kecenderungan untuk memikirkan terus-menerus tentang sesuatu hal, terutama terhadap kelebihan orang lain. Saya pengennya kayak si A. Aduh, si A tuh tadi baru baru bisa begini loh. Aduh, saya kok nggak bisa ya. Nggak bisa nih, saya harus kayak gini. Gimana cara saya kayak gini? Memikirkan terus-menerus tentang kelebihan orang lain, tentang keberhasilan orang lain. Tapi dirinya sendiri udah pernah ngapain nggak lihat. Banyak kali kan orang lihat, lu sebenarnya udah hebat kok, lu udah jadi, lu udah punya perusahaan, terus lu sudah berkembang dengan bagus. Apanya lagi yang masih lu pikir, apanya lagi yang masih lu irikan dari orang lain? Ah enggak lah, gue cuma punya perusahaan satu, lah dia dua, lah dia tiga. Tetap fokusnya adalah kelebihan dan keberhasilan orang lain. Dirinya sendiri dia nggak lihat gitu, padahal dirinya sendiri udah bikin banyak hal yang positif, gitu, tapi dia nggak lihat, nggak kepengen lihat juga karena fokusnya adalah ke orang luar terus. Kemudian merasa terus-menerus diawasi, merasa terus-menerus dalam ujian. Jadi hidupnya akan merasa capek. Orang yang mengalami Down syndrome hidupnya akan merasa capek karena merasa mengejar sesuatu yang nggak tahu apa, tapi rasanya terus-menerus dikejar. Jadinya kecapean gitu. Rasanya semua orang pasti akan menilai saya. Jadi kalau saya berbuat begini, aduh nanti pandangan orang apa ya? Aduh nanti orang lain mikir saya gimana ya? Oh nanti orang berasa terus dia diawasi sama orang lain, jadi dia harus melakukan apapun itu. Pokoknya dia mesti tetap positif di mata orang lain. Kayak bebek tadi ya, apapun arusnya di bawah air, dia akan tetap terlihat tenang di atas meskipun kakinya udah keseret-seret sana sini yang di bawah. Sama halnya dengan orang yang mengalami Down syndrome. Dia akan merasa terus-menerus diawasi, merasa terus-menerus diuji, merasa terus-menerus kesulitan, tapi dia pun sebenarnya bingung dia akan ngapain. Gitu. Karena ya itu dia tetap mementingkan personanya, topengnya dia di depan orang itu dia tetap terus baik-baik saja. Begitu. Jadi hidupnya akan merasa capek. Banyak kali klien saya akan datang dengan keluhan, aduh saya capek banget, tapi saya juga capek kenapa saya nggak ngerti sih, tapi rasanya capek terus gitu. Rasanya tuh hidup saya tuh melelahkan sih, saya capek hidup deh, Bu. Gitu. Saya capek hidup di Miss. Kalau anak-anak remaja saya padahal masih umur 13-14 tahun, tapi udah bisa bilang saya capek hidup, Miss. Kenapa? Kenapa bisa capek hidup? Umurmu baru segitu gitu kan. Tapi ya itu, ternyata masalah yang dialami sudah jauh lebih banyak, jauh lebih berat dari orang dewasa pada umumnya, malahan kadang remaja. Begitu juga untuk orang yang sudah dewasa, merasa punya banyak masalah tidak pernah dikeluarkan, keluarnya yaitu tiba-tiba capek terus rasanya, tiba-tiba badan rasanya kok gak enak dulu, udah ke dokter sana sini nggak sembuh-sembuh. Saya akan utarakan dulu untuk tipsnya. Yang pertama,